Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk datang kepada firman Tuhan. Seringkali kita melihat kelahiran Yesus hanya sebagai kisah yang indah dan mengharukan. Namun, pagi ini kita akan melihatnya lebih dalam, bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan dari nubuat Tuhan yang sudah disampaikan jauh sebelum ia lahir. Allah kita bukan Allah yang bekerja secara tiba-tiba. Ia adalah Allah yang merancang, menjanjikan, dan setia menggenapi. Nubuat dimulai sejak kejatuhan manusia. Nubuat tentang Yesus tidak dimulai di Bethlehem, melainkan di Taman Eden. Mari kita membaca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sahabat terkasih, di saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyatakan harapan keselamatan. Sejak awal, Allah menyatakan bahwa keselamatan datang melalui seorang anak. Dosa tidak akan menang selamanya. Yesus tidak datang sebagai rencana darurat, melainkan sebagai rencana utama Allah. Sahabat terkasih, Allah bukan hanya menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, tetapi juga melalui garis keturunan siapa ia akan lahir. Mari kita membaca dari Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari Kejadian 49 ayat 10 bahwa ia akan lahir dari suku Yehuda. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dari keturunan Daud. Yesaya 11 ayat 1. Tunas dari tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sahabat terkasih, Injil Matius dan Lukas mencatat silsilah Tuhan Yesus secara rinci. Ini menunjukkan satu hal penting. Janji Tuhan tidak kabur, tidak samar, dan tidak berubah. Nubuatan tentang cara dan tempat kelahiran. Lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini sama dengan yang terdapat dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23, yaitu Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sama dengan Matius 2 ayat 1. Mesias lahir di kota kecil yang tidak diperhitungkan.
Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sahabat terkasih, Tuhan sering bekerja lewat hal-hal sederhana, agar manusia tahu bahwa kemuliaan sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Nubuatan tentang peristiwa sekitar kelahiran Yesus. Bilangan 24 ayat 17 tentang bintang dari Yakub. Hosea 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku. Yeremia 31 ayat 15, tangisan di Rama. Semua digenapi dalam Matius 2. Bahkan penderitaan yang menyertai kelahiran Yesus sudah berada dalam pengetahuan dan rencana. Nubuat yang sulit diterima adalah Mesias akan ditolak. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Banyak orang menantikan Mesias yang kuat secara politik, namun melewatkan Mesias yang datang dengan kerendahan hati. Yesus menggenapi nubuat, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Sahabat terkasih, di Roma 11 ayat 25, Paulus menjelaskan bahwa penolakan Israel itu bersifat sementara. Rencana Allah lebih besar dari pemahaman manusia. Keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita membaca dari Roma 11 ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sahabat terkasih, ini bukan tentang kegagalan Allah, melainkan kesetiaan Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Iman kepada Yesus selalu bersifat personal. Karena keselamatan tidak diwariskan, melainkan diterima dengan iman. Yesus lahir untuk dunia, tetapi ia rindu lahir juga di dalam hati kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan sejak semula dan digenapi dengan sempurna. Pagi ini kami datang bukan hanya untuk mendengar tentang Engkau, tetapi untuk membuka hati kami bagimu. Jika selama ini kami hanya mengenal Engkau secara lahiriah, hari ini kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Kami membuka hati kami bagimu. Masuklah dan bertahtalah di dalam hidup kami. Perbaharui iman kami, perbaharui kasih kami, dan perbaharui komitmen kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Ajari kami untuk percaya, bahkan ketika kami belum sepenuhnya mengerti. Ajari kami untuk taat, bahkan ketika jalan-Mu berbeda dari harapan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman ini memberikan pengertian yang baru kepada kita tentang kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, dari sejak dahulu kala. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.